Halo sahabat GKI dimanapun saudara berada. Doa saya iman saudara senantiasa bertumbuh dan berbuah lebat setiap hari. Sebab hari ini sabda Tuhan menyapa kita melalui Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk Engkau sapa melalui sabdamu, agar kami dapat memahami apa yang kami pikirkan dan pola relasi yang kami jalin ketika kami berada bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami. Dalam karya Roh Kudus, kami berserah dalam bimbingan-Mu. Amin. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Ini dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa banyak bakul kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa banyak bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Seorang dosen sekaligus psikolog yang bernama James Payne Baker dari Universitas Texas, Amerika, menerbitkan hasil penelitiannya dalam suatu jurnal ilmiah yang terbit tahun 2007. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa rata-rata orang Amerika berbicara sebanyak 15.000 sampai 20.000 kata setiap hari. Dengan mempertimbangkan aktifnya kita hari ini mempergunakan media sosial untuk berbicara, maka tentu angka tersebut di atas masih bisa bertambah dari waktu ke waktu. Pertanyaan kritis atas data di atas adalah, berapa banyakkah dari ribuan kata-kata yang kita ucapkan dapat kita kategorikan sebagai komunikasi dan bukan hanya sekadar asal bicara? Apakah berbicara berbeda dengan berkomunikasi? Bukankah berkomunikasi juga berbicara? Oh, jelas beda. Berkomunikasi tidak sekadar berbicara. Orang yang berbicara belum tentu dapat dikatakan sebagai sedang berkomunikasi. Sebab komunikasi terjadi jika, yang pertama, terjalin relasi timbal balik antara yang diajak bicara dengan yang berbicara. Saya berbicara, lalu Anda memproses informasi saya, kemudian meresponnya dengan mengemukakan buah pikir Anda melalui komen yang Anda tulis di bawah ini. Komentar Anda saya dengarkan dan saya pahami. Lalu saya cerna dalam pikiran saya, kemudian saya respon dengan kalimat balasan dalam komentar. Itulah yang terjadi dalam komunikasi. Apa yang sedang saya lakukan hari ini di akun YouTube hanyalah berbicara sendiri dan tidak dapat dikatakan sebagai berkomunikasi karena Anda belum berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Maka jangan lupa untuk berkomentar dan subscribe akun Sapaan Gembala GKI ya. Yang kedua, komunikasi terjadi selalu dalam sebuah konteks. Orang yang berbicara tanpa memperhatikan konteks pembicaraan hanya akan menghasilkan kesalahpahaman. Sebagaimana yang terjadi dalam diri para murid melalui bacaan hari ini.
Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat terkait isu yang baru saja berlangsung dengan orang-orang Farisi dan Saduki, yang tertulis dalam ayat pertama hingga 4. Namun, pikiran para murid masih tertinggal di peristiwa 7 roti untuk 4.000 orang di pasal 15 ayat 32-39. Jadi, mereka berpikir bahwa sang guru yaitu Tuhan Yesus sedang menyindir keteledoran mereka karena para murid lupa menyisihkan sebagian roti untuk bekal perjalanan mereka. Maka agar kaum pembaca dapat mengikuti konteks pembicaraan Tuhan Yesus, penulis Injil Matius sengaja menambahkan keterangan di ayat yang ke-12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Banyak orang Kristen mengeluh, mengalami kesulitan memahami firman Tuhan, sehingga akhirnya menjadi malas membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena kita seringkali membaca suatu ayat tanpa memperhatikan konteks dekat maupun konteks jauh yang melatar belakangi ayat yang kita baca. Jadi, jika Anda saat ini sedang membaca suatu ayat atau perikop firman Tuhan, bacalah juga ayat-ayat perikop sebelumnya dan sesudahnya sebagai referensi dari ayat yang kita baca. Niscaya Anda akan menjadi lebih mudah untuk memahami maksud firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, komunikasi yang sehat dan benar hanya dapat berlangsung jika setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi bersedia untuk menanggalkan filter asumsinya sendiri dan bersedia untuk memahami atau mencerna pesan yang sedang disampaikan oleh yang berbicara. Ini berarti kita diajak untuk memisahkan antara kesan yang ada dalam pikiran dengan pesan yang disampaikan. Kesan yang salah akan membuat kita gagal menangkap pesan secara lengkap. Pesan yang baik akan ditangkap sebagai pesan yang buruk karena otak kita menggunakan kacamata kesan pikiran yang buruk. Kita jadi gagal untuk menangkap pesan peristiwa secara objektif. Khotbah hari Minggu, maka dari itu seringkali menjadi tidak berfaedah karena kita sudah menaruh curiga bahwa wah iki pendeta ini mesti sentimen karo aku, maka firman Tuhan ini nyentil aku. Atau wah ini mesti majelisnya titip pesan sponsor sama pengkhotbahnya. Saya tidak suka. Kita membentengi diri terhadap firman Tuhan sehingga akhirnya kita gagal mengkoreksi perilaku kita. Maka tidak heran iman kita tidak pernah bertumbuh. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Ditulis pada ayat yang ke-8. Rupanya filter ketakutan dan keraguan para murid masih menyelimuti benak mereka, sehingga Tuhan Yesus yang walaupun sedang berada bersama-sama dengan mereka masih diliputi oleh kekhawatiran juga. Jika Anda percaya bahwa Tuhan tengah menyertai hidup saudara, maka tepiskanlah dahulu keraguan Anda dan rasa tidak percaya dalam diri Anda. Niscaya kehadiran Tuhan akan mengubah hidup Anda. Amin. Tuhan memberkati.